Namaku Alena. Seorang perempuan yang bisa dibilang cukup berhasil di usia 32 tahun. Aku memiliki perusahaan digital marketing yang berkembang pesat, 2 cabang kafe yang sedang hits di Jakarta, dan sebuah rumah minimalis yang aku desain sendiri. Aku tak pernah menyangka hidupku akan sedramatis ini, semua bermula dari cinta yang aku yakini tulus. Aku bertemu Revan saat sedang menghadiri acara pernikahan teman SMA-ku. Ia bukan siapa-siapa di antara para undangan yang datang dengan jas dan mobil mewah. Ia datang dengan motor bebek tua dan kemeja putih yang lusuh, tapi bersih dan rapi. Wajahnya tampak jujur, senyumnya hangat, dan tutur katanya sopan. Kami berbincang di sela acara, lalu saling bertukar nomor. Dari perkenalan sederhana itu, kami menjadi dekat. Revan selalu membuatku merasa menjadi perempuan paling dihargai. Ia tidak pernah memintaku membayar makanan saat kami makan di luar, meski aku tahu ia hanya bekerja sebagai pekerja lepas tukang edit video dan kadang menjadi ojek online. Maaf ya, aku nggak bisa kasih kamu kemewahan seperti mantan-mantanmu, ucapnya suatu malam saat kami nongkrong di warung tenda. Aku tertawa pelan. Aku nggak butuh kemewahan, Van. Aku butuh seseorang yang jujur dan bisa jaga aku, bukan dompetku. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan penuh ketulusan, dan kupikir aku benar-benar menemukannya dalam diri Revan. Setelah 1 tahun pacaran, kami memutuskan menikah. Keluargaku awalnya menolak. Ibuku, seorang mantan kepala sekolah yang sangat disiplin, terang-terangan menentang. Dia kerja apa, Lena? Kamu punya segalanya, kenapa harus jatuh ke pelukan laki-laki kere yang gak jelas masa depannya? Tapi aku membela Revan habis-habisan. Bu, aku ini perempuan dewasa. Aku bisa menilai mana yang tulus dan mana yang hanya datang karena uang. Revan mencintaiku. Akhirnya, meski dengan hati yang berat, orang tuaku mengalah. Aku menikah dengan Revan di sebuah gedung sederhana. Aku yang membiayai semuanya, mulai dari catering, dekorasi, sampai biaya bulan madu ke Bali. Setelah menikah, Revan tinggal bersamaku di rumahku yang sudah kubeli sejak 2 tahun sebelumnya. Aku tak keberatan. Bagiku, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat memulai keluarga kecil kami. Namun pelan-pelan, aku mulai melihat sisi lain Revan. Ia berhenti mencari orderan. Katanya ingin istirahat sejenak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ia masih belum bekerja, tapi semakin aktif di media sosial. Ia mulai rajin foto-foto dengan motor metik baruku, selfie di depan rumah dengan caption, "Rumah kami, tempat nyaman untuk istri dan masa depan." Teman-temannya mulai memanggilnya bos, karena ia sering pamer gaya hidup seolah-olah ia yang membiayai semuanya. Aku masih diam. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya sedang mencari kepercayaan diri. Aku berusaha bersabar dan berpikir, nggak apa-apa. Dia mungkin hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi lama-lama, rasa sabarku diuji. Ia mulai bersikap seperti raja di rumah sendiri. Semua harus tersedia, makanan, minuman, baju sudah disetrika, bahkan remote TV pun harus ada di dekatnya. Sayang, aku ini suami kamu, kepala rumah tangga. Kalau kamu terus kerja sibuk begitu, kapan kamu ngurusin aku? Katanya suatu malam. Aku menoleh dengan kening berkerut. Van, aku ini kerja buat masa depan kita. Kalau aku berhenti, kamu bisa bayar listrik dari mana? Ya udah, kalau kamu ngerasa aku numpang, bilang aja. Ucapannya menusuk. Aku tak pernah berniat menghinakannya, tapi kenyataan memang begitu. Ia hidup dari hasil jeripayahku, tapi tak pernah mau menghargai. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Cinta macam apa yang kupilih dulu? Lama-kelamaan, ia bahkan tak segan berteriak jika aku pulang telat atau terlalu sibuk kerja. Seolah lupa bahwa setiap barang yang ia pakai berasal dari keringatku sendiri. Tapi aku masih mencoba bertahan. Aku berpikir, mungkin inilah ujian rumah tangga. Aku tetap membuatkan sarapan, tetap mencium keningnya saat berangkat kerja, dan tetap tersenyum saat ia menggerutu soal teman-temannya yang hidupnya lebih mapan. Sampai suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Saat sedang membersihkan laci meja kerjanya, aku menemukan 2 struk dari restoran Prancis mahal di pusat kota. Tanggalnya persis 2 hari lalu, saat ia bilang hendak keluar kota untuk
mencari relasi kerja. Mataku tertuju pada salah satu item, menu untuk couple, candlelight dinner. Harga makanannya saja setara dengan gaji art kami sebulan. Dari mana ia dapat uang? Hatiku mulai penuh curiga. Aku diam-diam bertanya pada sopirku. Sopir kami yang bernama Pak Arif sudah bekerja denganku sejak aku membuka cabang kafe yang pertama. Ia tahu banyak hal, tapi tak pernah ikut campur. Pak Arif, akhir-akhir ini Revan sering pergi pakai mobilku enggak? Pak Arif terlihat ragu. Maaf, Bu, saya takut salah ngomong. Enggak apa-apa, Pak. Saya minta kejujuran. Saya janji enggak akan marah. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Arif bercerita bahwa sudah beberapa kali ia mengantar Revan ke mall, ke restoran mewah, bahkan ke salon. Ia selalu bersama perempuan yang sama, berambut panjang, kulit putih, dan terlihat jauh lebih muda dariku. Hatiku tercekat. Aku merasa seperti orang bodoh. Ternyata selama ini, saat aku sibuk bekerja membangun bisnis, ia sibuk menghancurkan pernikahan kami dengan perlahan. Sakitnya bukan main. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku tidak terkejut. Aku tahu ini akan terjadi. Aku hanya tidak ingin percaya. Malam itu aku duduk sendirian di balkon, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Gelas teh di tanganku bergetar karena emosi. Tapi air mataku tak keluar. Bukan karena tak sakit, tapi karena hatiku sudah terlalu beku. Aku mengingat semua kata-katanya saat kami baru menikah, aku akan jaga kamu selamanya. Kini terasa seperti lelucon. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan memohon padanya untuk kembali seperti dulu. Karena aku tahu satu hal, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Aku mulai menyusun rencana. Rencana balas dendam yang tidak melibatkan emosi, tapi logika. Aku akan tetap tersenyum, tapi senyumanku bukan lagi senyum lembut istri yang sabar, melainkan senjata tajam yang siap menghancurkan siapapun yang mengkhianatiku. Sejak aku tahu tentang struk makan malam romantis itu, hatiku tak pernah benar-benar tenang. Rasa percaya yang dulu kukira kokoh, kini runtuh sedikit demi sedikit, seperti dinding yang lapuk dimakan rayap dari dalam. Setiap kali Revan bicara padaku dengan wajah sok manis, aku hanya mampu membalas dengan senyum tipis. Tidak ada lagi pelukan hangat atau obrolan santai di malam hari. Semuanya kini terasa dingin, kosong, seperti formalitas belaka. Aku mau keluar kota lagi, sayang. Katanya ada calon klien di Bandung, katanya suatu pagi saat sedang menyeruput kopi yang kubuatkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Wajahnya masih tampan, tapi matanya mulai sulit menyembunyikan kebohongan. Oh, gitu? Boleh aku ikut? Tanyaku tenang. Revan mendadak terbatuk. Tangannya sedikit gemetar saat menaruh cangkir. Jangan, sayang. Ini cuma meeting biasa. Kamu pasti bosan. Aku mengangguk. Baiklah. Hati-hati di jalan, ya. Revan pergi dengan mobilku, lagi. Dan aku duduk termenung di ruang kerja sambil membuka laptop, pura-pura sibuk. Padahal pikiranku penuh kecurigaan. Aku tahu, hari ini bukan soal pekerjaan. Ini hanya salah satu episode dari kebohongan panjang yang sudah lama ia rakit. Setelah ia pergi, aku memanggil Pak Arif, sopir kami. Pak, bisa tolong ikuti Revan? Jangan terlalu dekat. Saya ingin tahu dia benar-benar ke Bandung atau tidak. Pak Arif menatapku dengan sorot mata yang penuh empati. Ia paham bahwa aku sedang menyusun sesuatu, dan ia tahu ini bukan sekadar keingintahuan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri. Tanpa banyak tanya, Pak Arif pun menjalankan perintahku. Hari itu terasa panjang. Setiap detik berjalan seperti menari di atas bara. Aku mencoba mengerjakan beberapa pekerjaan, tapi tanganku lebih sering menggenggam ponsel, menunggu kabar dari Pak Arif. Menjelang sore, pesan itu masuk. Maaf, Bu. Revan tidak ke Bandung. Dia ada di sebuah restoran rooftop di Jakarta Selatan. Bersama perempuan muda. Sepertinya orang yang sama. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditusuk pelan-pelan di dada. Sakit, tapi tidak sampai membuatku hancur. Justru rasa sakit itu yang mematangkan niatku. Aku membalas pesan itu dengan satu kata. Terima kasih.
Lalu, aku berdiri. Ku keluarkan gaun hitam favoritku yang sudah lama tak kupakai. Rias wajahku kubuat simpel tapi tajam. Hari ini, aku akan hadir, bukan sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai perempuan yang akan menunjukkan siapa sebenarnya yang punya kendali. Aku datang ke restoran itu sendirian. Tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan. Hanya ada niat untuk melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Begitu lift terbuka di lantai rooftop, suasana restoran terasa mewah dan romantis. Lilin menyala di setiap meja, alunan musik jazz lembut mengisi udara. Aku berjalan pelan, mencari sosok yang tak asing bagiku. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya. Revan. Bersama seorang perempuan muda bergaun merah. Wajahnya cantik, matanya penuh kekaguman pada Revan. Mereka tertawa, bersulang, dan Revan menggenggam tangannya. Seketika itu juga dunia terasa berhenti. Aku tidak menangis. Tidak juga marah. Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan senyuman yang perlahan membentuk di wajahku. Revan menoleh. Matanya membelalak. Tangannya langsung melepaskan genggaman si perempuan. Raut wajahnya berubah pucat seperti melihat hantu. Alana? Aku melangkah mendekat. Senyumku tetap manis. Makan malam yang indah, sayang. Semoga menunya cocok dengan seleramu. Si perempuan bingung. Ia melihatku, lalu menoleh ke Revan. Ini siapa, Van? Aku menjawab sebelum Revan sempat mengarang cerita, saya istri sahnya. Yang membiayai hidupnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perempuan itu langsung berdiri, wajahnya berubah merah padam. Kamu bilang kamu duda, Revan? Revan hanya bisa terdiam. Aku menatap mereka bergantian. Maaf kalau aku mengganggu malam romantis kalian. Tapi tak apa. Aku hanya mampir sebentar. Silakan lanjutkan, aku sudah tahu cukup banyak. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku berbalik dan melangkah pergi. Pikiranku sudah bulat. Hati yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan bara. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi bukan karena luka. Justru karena aku mulai menata langkah. Esok hari, aku akan mulai membungkus hidup Revan dan mengusirnya dari semua yang selama ini kutawarkan padanya. Aku membuka laptop, mengecek semua rekening dan akses yang berkaitan dengan perusahaan dan rumah. Aku tahu persis mana saja yang bisa diblokir. ATM? Mudah. Mobil? Aku cabut STNK-nya. Rumah? Besok ganti kunci. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku mengemasi semua barang milik Revan, baju, sepatu, bahkan alat cukur yang ia taruh di kamar mandi. Semua masuk ke dalam koper. Lalu aku letakkan koper itu di depan pintu, tepat di samping sandal favoritnya. Aku berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang perempuan yang sudah selesai bermain drama. Revan, gumamku lirih. Kau tak pernah tahu siapa yang sedang kau permainkan. Setelah itu, aku menelepon tukang kunci. Ganti semua kunci rumah. Ganti kode garasi. Dan terakhir, aku telepon bank untuk memblokir semua kartu atas nama perusahaan yang pernah kuberikan padanya. Lalu aku membuka satu koper milikku sendiri. Koper berisi paspor, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen penting. Aku akan pergi, meninggalkan rumah ini. Meninggalkan Revan. Tidak untuk melarikan diri, tapi untuk hidup kembali dengan versi terbaik diriku. Siang itu, Revan menelepon. Berkali-kali, tapi aku tidak angkat. Ia mengirim pesan panik. Sayang, kamu di mana? Kenapa semua ATM aku keblokir? Alena, kenapa mobil nggak bisa dinyalakan? Pintu rumah dikunci dari dalam. Aku nggak bisa masuk. Please, jangan tinggalin aku kayak gini. Dan aku hanya menatap semua pesan itu dengan senyuman kecil. Tanpa membalas sepatah kata pun. Aku bukan lagi perempuan naif yang bisa dibohongi dengan kata-kata manis. Aku bukan istri bodoh yang akan terus memaafkan. Aku adalah perempuan yang tahu kapan harus berhenti. Kamu salah langkah, Revan. Kau pikir aku akan menangis dan memohon. Tapi yang akan kau dapatkan hanyalah senyumku. Senyuman yang akan menghancurkanmu perlahan-lahan.
Malam itu langit Jakarta tampak tenang. Bintang-bintang redup di balik asap kota, dan suara kendaraan bersahut-sahutan menambah hiruk-pikuknya suasana. Tapi hatiku jauh dari tenang. Malam itu aku bersiap menyaksikan kebenaran yang selama ini hanya kuduga. Dan jika benar, maka akan jadi malam terakhir Revan menginjakkan kaki dalam hidupku. Aku duduk di kursi belakang mobil, mengenakan dress hitam sederhana yang membalut tubuhku pas, riasan wajahku lembut namun tegas, dan aroma parfume melati yang biasa kupakai saat pertemuan bisnis penting. Karena malam ini memang penting, pertarungan diam antara perempuan yang dikhianati dengan harga dirinya. Pak Arif, sopirku, menyetir pelan. Ia tahu arah tujuan kami, restoran rooftop bernama Le Ciel, tempat Revan sering datang belakangan ini. Malam ini, aku ingin tahu siapa perempuan yang begitu berani menempati posisiku. Saat kami sampai, aku menyuruh Pak Arif menunggu di parkiran bawah. Bu Alena yakin tidak ingin ditemani naik, tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum. Saya baik-baik saja, Pak. Saya hanya ingin melihat. Langkahku menuju lift terasa lambat tapi pasti. Tiap detik terasa seperti potongan film. Jantungku berdebar cepat, namun wajahku tetap tenang. Aku sudah siap untuk apapun yang akan kulihat. Lift terbuka perlahan, dan aroma khas lilin aromaterapi langsung menyambutku. Musik jazz mengalun lembut. Para tamu duduk berpasangan, dikelilingi cahaya temaram dari lampu gantung kristal. Mataku menyapu ruangan perlahan, mencari sosok yang sangat kukenal. Dan, di sudut kanan ruangan, aku melihatnya. Revan. Dengan jas abu-abu pemberianku, rambut disisir rapi, dan senyum sok manis yang dulu membuatku jatuh cinta. Di depannya duduk seorang perempuan muda berambut panjang, gaun merah menyala, dan bibir yang tertawa genit. Mereka tertawa kecil, saling bersulang, dan dalam satu momen, Revan menggenggam tangan si perempuan. Aku berhenti sejenak. Dunia seperti berhenti berputar. Tapi aku tetap berjalan. Mendekat. Bukan untuk menampar atau membentak. Tapi untuk memberi mereka sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, senyumanku. Saat langkahku semakin dekat, Revan menoleh. Wajahnya seketika berubah pucat. Tangannya refleks menarik kembali genggaman. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Aku berdiri tepat di samping meja mereka. Hai, enak makan malamnya? Tanyaku sambil tersenyum ramah. Perempuan itu bingung. Kamu siapa? Aku menatapnya lekat-lekat. Aku istri sah Revan, yang membiayai hidupnya sejak dia hanya seorang ojek online. Kamu? Dia langsung berdiri, wajahnya merah padam. Apa? Kamu bilang kamu duda, Van? Revan tergagap. Alena, ini nggak seperti yang kamu kira. Aku tertawa pelan. Jadi maksudmu ini bukan kencan? Hanya wawancara kerja dengan suasana lilin dan genggaman tangan. Revan tertunduk. Matanya panik. Sementara perempuan di depannya meraih tas dengan kasar. Cowok gila. Gue nggak mau ketemu lo lagi, katanya sambil berlalu pergi. Aku menatap punggung perempuan itu sekilas, lalu kembali ke Revan. Sendirian lagi, ya? Sayang sekali. Tadi romantis sekali loh kalian. Alena, aku bisa jelasin. Aku mengangkat telapak tangan, menyuruhnya diam. Tidak perlu. Aku tidak kesini untuk minta penjelasan. Aku sudah tahu cukup. Revan mencoba bangkit berdiri, namun aku menatapnya dingin. Oh iya, jangan lupa pulang ya. Kopermu sudah aku siapkan di depan rumah. Kunci rumah sudah diganti, ATM MU sudah kublokir, dan mobil yang kamu pakai itu akan dikandangkan malam ini. Selamat menikmati hidup barumu, Revan. Alena, kamu serius? Kamu nggak bisa ninggalin aku gini aja. Aku suami kamu. Suami? Tanyaku pelan, menahan geli. Kau lupa ya? Kau hanya numpang. Bahkan kaos kaki yang kau pakai itu aku yang beli. Ia berusaha menggapai tanganku, tapi aku melangkah mundur. Aku datang bukan untuk marah. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal, Revan. Kamu bebas. Tapi bukan dengan hartaku. Bukan dengan hidupku. Dan dengan senyum yang sama seperti saat aku menyambutnya dulu di altar pernikahan kami, aku berbalik dan melangkah pergi. Kali ini,
tidak akan ada air mata. Di dalam mobil, aku duduk tenang. Pak Arif melirikku lewat kaca spion. Sudah selesai, Bu? Aku mengangguk. Sudah. Sekarang waktunya saya melanjutkan hidup. Pak Arif mengangguk penuh hormat dan mulai menjalankan mobil. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku menginap di hotel yang biasa kugunakan untuk meeting bisnis. Di sana aku merenung, menulis catatan kecil untuk diriku sendiri. Jangan pernah ragu meninggalkan orang yang sudah mengkhianati ketulusanmu. Kadang cinta bukan soal bertahan, tapi soal tahu kapan harus selesai. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara. Surat gugatan cerai segera diproses. Aku tak ingin lama-lama terikat secara hukum dengan seorang pengkhianat. Seminggu berlalu, Revan mencoba segalanya, menelepon dari nomor baru, menyusup ke kantor, bahkan memohon lewat teman-temanku. Tapi aku sudah selesai. Senyumku, yang dulu ia kira kelemahan, telah berubah menjadi senjata. Senjata yang membungkam semua kelicikannya dan perlahan menghancurkan dunia sandiwara yang ia bangun. Sementara aku kembali fokus mengembangkan usahaku, kabar tentang Revan mulai beredar. Ia kembali ke rumah kontrakan kakaknya. Teman-temannya menjauh. Uang simpanannya habis. Dan perempuan-perempuan yang dulu ia banggakan, tak satu pun mau dekat lagi dengannya. Sementara itu, aku terbang ke luar negeri. Aku ambil cuti dari dunia yang selama ini membuatku lelah. Paris menjadi pelabuhan pertamaku. Di sana aku belajar menyusun hidup dari awal, menyembuhkan luka dengan cara yang paling anggun, menghargai diri sendiri. Senyumku bukan untuk memikat. Bukan untuk menarik simpati. Senyumku adalah batas, bahwa aku tak bisa lagi disakiti. Karena saat seorang perempuan tersenyum di atas luka, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ia siap menghancurkan apapun yang pernah menjatuhkannya. Langit Jakarta siang itu cerah. Tapi dalam hati Revan, badai mulai berkecamuk. Ia berdiri terpaku di depan rumah yang dulu ia tinggali bersamaku. Kedua tangannya menggenggam koper besar yang semalam kutaruh di depan pintu. Wajahnya kusut, kemejanya lusuh. Dan yang paling jelas dari segalanya, matanya panik. "Alena! Alena!" teriaknya sambil menggedor pintu rumah. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Tak ada suara langkah, tak ada tirai yang bergerak, tak ada jejak kehidupan. Yang ada hanya keheningan yang menusuk, seolah rumah itu sudah mengusir jiwanya. Ia mencoba menekan bel. Tak berbunyi. Ia menekan lagi. Masih sunyi. Revan merogoh kantong celana. Kunci rumah yang biasa ia pakai, sudah tak cocok lagi. Digesek, diputar, didorong, semuanya sia-sia. Semua gembok sudah diganti. Ia mendudukkan diri di tangga teras, nafasnya terengah. Ponselnya sudah ia pakai untuk mencoba meneleponku berkali-kali, tapi semua panggilan masuk berujung satu suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bahkan WhatsApp-nya diblokir. Semua jalur komunikasi tertutup. Dan saat ia mencoba menyalakan mobilku yang biasa ia pakai, mobil itu tak merespons. Alarm hanya menyala, tapi mesin mati total. Gila? Alena serius? Dia beneran ninggalin gue? Gumamnya dengan suara serak. Tapi ya, tentu saja, karena senyumanku kemarin, bukan basa-basi. Itu adalah sinyal perang. Dan hari ini, badai itu mulai menelannya. Sementara Revan berkeliaran di depan rumah seperti orang linglung, aku berada ribuan kilometer jauhnya, menyesap kopi hangat dari sebuah kafe mungil di Kyoto, Jepang. Kota yang selalu ingin ku kunjungi, tapi tak pernah sempat karena dulu, aku terlalu sibuk menjaga rumah tangga yang rapuh. Di depan laptopku, aku memantau semuanya. Semua aset dan dokumen penting telah kuamankan. Aku menghubungi notaris untuk memastikan bahwa semua properti tetap atas namaku. Perusahaan? Sudah kuganti semua aksesnya. Nama Revan? Hilang dari semua daftar, bahkan dari resepsionis. Aku juga meminta tim keuanganku memastikan seluruh kartu tambahan yang pernah kuberikan pada Revan dinonaktifkan. Semua e-walletnya diblokir. Rekeningnya yang tersambung ke rekening perusahaan sudah dibekukan. Aku tidak bertindak karena dendam. Tapi karena aku sadar, jika aku tidak melindungi diriku sendiri, maka tidak akan ada yang melakukannya. Seorang sahabatku, Clara,
meneleponku malam itu. Gila, Len. Kamu serius nendang dia keluar begitu aja? Beneran? Aku tertawa kecil. Menurut kamu, aku harus nunggu dia tidur sama cewek lain baru aku bertindak? Clara tertawa keras. Akhirnya, Alena yang dulu, yang kuat dan tajam, balik lagi. Gue bangga banget. Aku tersenyum. Tapi bukan senyum puas, melainkan senyum lega. Aku merasa tubuhku lebih ringan. Tak lagi dibebani kewajiban melayani seorang pria yang bahkan tak sanggup menghargai cinta. Dulu aku pikir mempertahankan rumah tangga adalah bentuk kekuatan. Tapi sekarang aku sadar, melepaskan juga butuh keberanian yang tak semua orang punya. Sementara itu, Revan mulai kehilangan arah. Teman-temannya yang dulu sering dijamu di rumahku kini satu persatu menghilang. Yang dulunya memanggilnya bos, sekarang tidak mau membalas chat. Si perempuan selingkuhannya sudah lama memblokirnya sejak tahu ia bukan duda kaya, melainkan hanya pria pengangguran yang sok tajir. Revan mencoba menumpang di rumah kakaknya. Tapi sang kakak yang sudah berkeluarga tak bisa lama-lama menampungnya. Mending lo cari kerja deh, Van. Gak mungkin lo terus numpang di sini. Anak gue udah mulai nanya kenapa lo gak punya duit, tapi gayanya kayak bos, kata sang kakak suatu malam. Revan tak bisa berkata apa-apa. Lama-lama, wajahnya tersebar di media sosial. Bukan karena prestasi, tapi karena satu video yang diam-diam direkam seorang tetangga. Dalam video itu, Revan berdiri di depan pagar rumahku, berteriak sambil menangis. Alena, maafin aku. Aku nyesel. Komentar netizen membanjir. Kesian, tapi emang dasar numpang hidup aja gaya-gayaan. Giliran hidup enak gak tahu diri. Disikat cewek pinter, rasain. Senyum cewek kuat emang paling bahaya, bro? Ironisnya, aku tahu soal video itu karena dikirim oleh salah satu rekan bisnis dari Singapura. Katanya, Alena, ini mantan suamimu? Viral di TikTok. Aku hanya tersenyum dan membalas, ex-husband. Dan dia bukan mantan hidupku. Hanya kesalahan kecil di masa lalu. 2 minggu setelah semua itu, surat gugatan cerai yang kuajukan sampai di tangannya. Ia sempat mencoba menolaknya. Lewat kuasa hukumnya, ia meminta pembagian harta gonogini, meski ia tahu semua aset milikku bahkan sudah ada sebelum aku mengenalnya. Pengacaraku hanya tertawa kecil dan berkata, maaf, semua dokumen sudah lengkap. Klien saya tidak pernah mencantumkan nama Revan dalam aset manapun. Bahkan surat nikah pun mencantumkan bahwa mereka menikah dengan perjanjian pranikah. Yah, aku memang sudah merancang semuanya dari awal. Meskipun saat menikah aku cinta mati padanya, logika tetap kutaruh di meja. Dan itulah yang kini menyelamatkanku. Aku mengakhiri pernikahan itu tanpa luka materi. Dan secara emosional, aku justru lahir kembali. 3 bulan kemudian, aku kembali ke Indonesia. Tidak dengan air mata, tapi dengan rencana besar. Perusahaanku membuka cabang baru. Kali ini lebih besar, dengan konsep modern dan internasional. Aku naik ke panggung peresmian sebagai CEO dan pendiri. Tak kusangka, di antara kerumunan wartawan dan tamu undangan, aku melihat sosok yang sangat familiar. Revan. Wajahnya tirus. Bajunya lusuh. Ia berdiri di barisan belakang, entah bagaimana bisa masuk. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu kembali tersenyum. Senyum yang pernah menghancurkannya, dan kini akan menjadi penutup cerita tentangnya. Ia tidak berani mendekat. Tidak lagi, karena sekarang, semua orang tahu bahwa aku bukan sekadar perempuan sederhana yang pernah mencintai lelaki salah. Aku adalah perempuan yang mampu berdiri setelah dihancurkan, dan bahkan bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Senyuman ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kemenangan. Namanya Revan, pria yang dulu sering berdiri gagah di depan kaca sambil mengenakan jasku, memegang kunci mobilku, dan sesekali bersuah foto dengan latar rumahku sambil menulis caption puitis seperti, sukses itu bukan soal seberapa keras kau bekerja, tapi seberapa kuat kau percaya diri. Dan kini, ia berdiri di bawah kolong jembatan penyeberangan, mengenakan jaket bekas yang sudah pudar warnanya, sandal jepit yang tak serasi, dan wajah muram yang tak bisa ia sembunyikan meski langit Jakarta sedang mendung. 2 bulan sudah berlalu sejak aku mengusirnya dari rumah. Dan dalam 2 bulan itu,
hidup Revan berubah total. Jika dulu semua serba mudah, makan tinggal buka kulkas, jalan-jalan tinggal nyalakan mobil, isi dompet selalu ada, kini ia benar-benar mencicipi arti dari kata berjuang. Setiap pagi ia bangun bukan dari kasur empuk, tapi dari tikar pinjaman di ruang tamu rumah kakaknya. Kakaknya, Dedi, hanya memberinya batas waktu 2 minggu untuk tinggal. Tapi karena Revan belum juga menemukan pekerjaan, Dedi terpaksa membiarkannya, walau dengan wajah kesal tiap hari. Van, ini bukan hotel. Tiap hari lo cuma main HP, ngerokok, dan nunggu makan. Anak gue nanya mulu, Om Revan kok nggak kerja-kerja? Ucap Dedi suatu malam. Aku lagi nyari, Bang, jawab Revan lemah. Nyari kerja dari kasur? Nggak bisa gitu, Van. Hidup lo tuh udah hancur. Bangkit. Jangan kebanyakan gaya pas masih numpang. Ucapan Dedi menamparnya. Tapi Revan hanya bisa diam. Dalam hati ia marah. Tapi pada siapa? Pada Alena? Perempuan yang ia hianati setelah memberinya hidup? Pada dirinya sendiri? Yang terlena dengan kenyamanan, lalu lupa cara jadi laki-laki sejati? Revan mulai mencoba melamar kerja. Ia kirim CV ke berbagai tempat, tapi tak banyak yang membalas. Ia tak punya pengalaman tetap. Semuanya serba serabutan. Dulu, saat Alena menyuruhnya ikut pelatihan atau ikut terlibat di perusahaannya, ia menolak mentah-mentah. Aku laki-laki, Len. Masa aku mau kerja di bawah kamu? Nggak malu? Apa? Ucapnya waktu itu. Dan sekarang, ia justru berharap bisa kembali ke perusahaan itu. Bahkan jadi OB pun tak apa. Tapi tentu saja, semua pintu sudah tertutup. Di satu pagi yang dingin, Revan nekat datang ke kantor Alena. Ia berdiri di lobi gedung, menunggu momen. Tapi belum sempat naik, seorang satpam menghampirinya. Maaf, Mas Revan ya? Revan mengangguk cepat. Iya, saya mau ketemu Bu Alena. Bisa dibantu? Satpam itu terlihat canggung. Maaf Mas, saya dapat arahan. Nama Mas Revan sudah masuk daftar blacklist. Tidak diperkenankan masuk gedung ini. Apa? Blacklist? Ini kantor istri saya, bentaknya. Satpam itu tersenyum kaku. Maaf, Mas. Itu instruksi langsung. Kalau Mas maksa, saya harus panggil security tambahan. Revan mengepal tangan. Alena keterlaluan. Namun satpam itu hanya diam. Tidak ikut campur. Revan pun akhirnya pergi, berjalan dengan langkah berat, menahan malu di depan banyak pasang mata. Hari berganti minggu. Uang simpanan yang tersisa dari dompet digital pun mulai menipis. Ia mulai menjual satu-satunya aset miliknya, motor bebek tua yang dulu sering dipakainya kerja. Tapi uangnya hanya cukup untuk sewa kos kecil yang pengap, dengan kamar mandi luar, dan tembok yang mengelupas. Tempat yang dulu tak akan pernah ia lirik saat masih hidup bersamaku. Ia mencoba mendaftar ojek online lagi, tapi motornya sudah tak ada. Ia lalu mencoba menjadi kurir, tapi tak ada kendaraan. Ia mencoba menjadi tenaga serabutan, tapi tubuhnya sudah terbiasa malas. Hari-harinya kini diisi dengan nasi bungkus murah, teh tawar, dan rokok yang dibeli batangan. Ia tidur ditemani suara tetangga kos yang ribut, dan bangun tanpa tujuan yang jelas. Suatu malam, ia kembali menatap langit-langit kamar kosnya yang kusam, lalu menatap foto lamanya bersama Alena yang masih ia simpan di dompet. Wajah Alena terlihat bahagia di foto itu. Ia mengenakan dress putih saat ulang tahunnya yang ke-30. Di belakang mereka, kue besar dan balon warna-warni. Revan tampak bangga memeluknya, seolah dunia milik mereka berdua. Air mata mengalir di sudut matanya. Kenapa aku begini, ya, Len? Kenapa aku rusak semua yang udah kamu kasih? Tapi air mata itu sudah tak ada gunanya. Karena Alena, perempuan yang ia anggap bisa dikuasai dengan kata-kata manis, telah berubah menjadi tembok baja. Suatu hari, Revan menerima undangan dari seorang teman lama. Teman itu, Rico, ingin mengajaknya reuni kecil di sebuah kafe baru yang sedang hits. Revan ragu, tapi akhirnya datang. Ia meminjam kemeja dari tetangga kos, mencukur jenggotnya, dan mencoba tampil rapi. Namun saat sampai di sana, ia seperti terlempar ke kenyataan yang kejam. Kafe itu adalah milik Alena.
Logo cafenya jelas tertulis, Elena Caffeini, cabang terbaru yang viral karena konsep greennya dan kolaborasi dengan selebriti. Revan terpaku. Ia melihat dari balik kaca. Di dalam, Alena sedang berdiri bersama sejumlah influencer, mengenakan blazer putih, tampak tenang dan karismatik. Senyumnya manis, ekspresinya bahagia. Orang-orang menatapnya penuh hormat. Bahkan saat ia berbicara, semua diam dan mendengar. Revan menyelinap masuk dan duduk di kursi sudut, berharap tak terlihat. Tapi saat acara hampir selesai, Alena menatap ke arah kursinya. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Revan menunduk. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Setelah acara, Revan memberanikan diri mendekati Alena yang sedang berbicara dengan koleganya. Tapi sebelum ia membuka mulut, seorang pria tinggi, gagah, dan elegan menghampiri Alena sambil berkata, "Acara sukses besar. Congratulations, Alena." Pria itu mencium tangan Alena dengan sopan, lalu melingkarkan lengannya di punggung Alena seolah mereka sangat dekat. Revan langsung mengurungkan niat. Ia mundur pelan, keluar dari kafe, lalu berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar. Langkahnya berat, pandangannya kosong. Ia baru sadar satu hal, perempuan yang dulu ia anggap lemah, telah melesat jauh meninggalkannya. Malam itu, Revan kembali ke kamar kosnya. Ia duduk di pojokan, memeluk lutut, dan menangis. Bukan karena lapar, bukan karena miskin, tapi karena ia akhirnya mengerti, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan ia menghancurkan itu dengan tangannya sendiri. Kini, ia bukan siapa-siapa. Bukan suami, bukan pengusaha, bukan pria keren di media sosial. Hanya Akendo, laki-laki numpang hidup yang sok bergaya. Dan sekarang, tidak ada lagi tempat untuk menumpang. Sementara itu, aku menutup pintu belakang kafe baruku, menatap langit malam, dan menarik napas panjang. Aku tahu dia tadi datang. Aku tahu dia melihatku. Tapi aku tidak perlu menyapa. Karena Revan adalah bagian dari masa laluku yang sudah selesai. Senyumku mengembang. Tenang, penuh percaya diri. Senyum yang dulu ia remehkan. Senyum yang kini menjadi badai bagi kehidupannya. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan, luka, amarah, dan penghancuran perasaan yang kubangun selama bertahun-tahun, aku tahu satu hal, aku butuh jeda. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menata kembali keping-keping diriku yang sempat berserakan. Aku memilih pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin menyembuhkan luka dengan cara yang paling anggun, menjauh dari sumber racunnya. Dan Jepang menjadi pelarianku. Negeri yang tertata rapi, penuh sopan santun, dan memiliki ritme kehidupan yang tenang. Kyoto, khususnya, selalu ada di dalam daftar impianku sejak dulu. Tapi selama ini, aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga, pekerjaan, dan suami yang bahkan tidak tahu diri. Sekarang, saat aku bebas dari semua itu, waktunya aku mengejar apa yang dulu kutunda. Aku menyewa sebuah rumah kayu tradisional kecil di daerah Arashiyama, tak jauh dari hutan bambu yang terkenal. Bangun pagi di tempat itu terasa seperti hidup di lukisan. Udara sejuk, suara burung, dan aroma kayu yang menenangkan. Aku duduk di beranda rumah itu hampir setiap pagi, menyesap teh hangat sambil membaca atau menulis jurnal. Hari-hari berlalu tanpa paksaan. Aku tak perlu memasak untuk siapapun. Tak perlu menunggu suami pulang. Tak perlu berpura-pura baik-baik saja. Aku benar-benar sendirian, dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Di Kyoto, aku mendaftar kursus singkat membuat wagashi, kue tradisional Jepang yang cantik dan lembut. Aku juga belajar kaligrafi dan mengenakan kimono dengan benar. Tak ada yang mengenal siapa aku, tak ada yang peduli masa laluku. Mereka hanya melihatku sebagai wanita yang ingin belajar, dan itu cukup. Namaku, Alena, perlahan menjadi nama yang akrab di antara pemilik kedai teh dan pengrajin lokal. Aku sering membantu mereka menerjemahkan brosur ke bahasa Inggris, atau membantu membuat desain kemasan. Meski CEO besar di Jakarta, di sini aku hanyalah perempuan biasa yang sedang menyembuhkan diri. Dan justru di kesederhanaan itu, aku menemukan damai yang sudah lama hilang. Suatu sore, saat berjalan di tepi sungai Katsura, aku melihat seorang pria sedang duduk membaca buku.
Wajahnya teduh, matanya tajam namun ramah. Ia memakai kemeja putih dan celana kain sederhana, namun pembawaannya tenang dan elegan. Ia terlihat seperti tokoh dalam film drama Jepang yang sering kutonton. Ia menoleh dan mata kami bertemu. Kami saling mengangguk kecil, sopan, seperti kebiasaan orang Jepang, lalu kembali pada dunia kami masing-masing. Tapi entah kenapa, saat aku kembali ke rumah malam itu, bayangannya masih tertinggal. Beberapa hari kemudian, aku bertemu lagi dengannya, kali ini di toko bunga. Ia tersenyum saat melihatku, dan kami sempat berbincang. Ternyata namanya Daichi, seorang fotografer paruh waktu dan penulis lepas. Ia tinggal di Kyoto sejak kecil, dan sekarang sedang menulis buku perjalanan. Indonesia? Tanyanya saat aku menyebutkan asal. Aku mengangguk. Jakarta? Ia tersenyum hangat. Panas? Ya. Aku tertawa. Sangat, tapi tidak sepanas hidupku beberapa bulan lalu. Ia menatapku sekilas, seolah mengerti bahwa kalimatku menyimpan luka. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh, dan aku bersyukur untuk itu. Kami berbicara cukup lama hari itu, hingga akhirnya kami minum teh bersama di kedai dekat taman. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Cara ia menatap, cara ia diam, membuatku merasa dilihat, bukan dinilai, bukan dikasihani, tapi dihargai. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Kadang berjalan-jalan di sekitar kuil tua, kadang duduk di taman sambil berbagi cerita. Ia memperkenalkanku pada dunia yang lebih tenang. Dunia di mana kebahagiaan tidak harus selalu besar dan megah, tapi cukup hadir dalam bentuk suara sungai, aroma pohon pinus, dan secangkir teh hijau. Kenapa kamu ke Kyoto? Tanyanya suatu malam saat kami duduk di pinggir danau. Aku menghela napas, lalu tersenyum tipis. Karena aku ingin menjauh dari rasa sakit. Aku butuh tempat untuk sembuh. Ia mengangguk pelan. Dan apa kamu sudah merasa sembuh? Aku memandang langit, lalu menjawab, aku belum sempurna. Tapi aku sedang menuju ke sana. Dan anehnya, aku bahagia. Daichi tersenyum. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi malam itu, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Sebulan di Kyoto berubah menjadi 2 bulan, lalu 3. Semakin lama aku di sana, semakin aku sadar bahwa aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang Revan. Nama itu kini hanya seperti bekas luka yang sudah kering, masih ada, tapi tidak sakit lagi. Clara, sahabatku di Jakarta, sering meneleponku. Len, lo gak pengen balik? Perusahaan butuh lo, CEO bucin kayak Revan gak ada lagi, katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Aku akan pulang. Tapi bukan untuk mengejar apa yang dulu. Aku pulang sebagai Alena yang baru. By the way, lanjut Clara, gue denger Revan sekarang kerja nyuci mobil di pinggiran Jakarta. Wajahnya kusam, giginya nggak terawat. Kasihan sih, tapi, ya, lo juga dulu gak pantas dapet yang kayak gitu. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab tenang, semoga dia belajar sesuatu. Dan aku memang tulus mengatakannya. Karena kebencian itu sudah lepas dari hatiku. 1 minggu sebelum aku pulang ke Indonesia, Daichi mengajakku ke hutan bambu Arashiyama saat matahari terbit. Kami berjalan berdua melewati jalan setapak yang sepi, dikelilingi suara angin dan daun yang berdesir lembut. Terima kasih, Daichi, kataku sambil menatapnya. Untuk apa? Untuk tidak bertanya terlalu banyak. Untuk hadir tanpa menuntut. Untuk membuatku sadar bahwa aku masih bisa merasa hidup. Daichi menatapku dengan senyum yang sama lembutnya seperti pertama kali aku bertemu dengannya. Kamu perempuan yang kuat, Alena. Kamu tidak butuh diselamatkan. Kamu hanya butuh tempat yang tenang untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Aku menunduk. Ada bulir air di sudut mataku. Dan kalau suatu hari kamu ingin kembali ke Kyoto, kamu tahu di mana bisa menemukan aku, lanjutnya. Hari aku pulang ke Indonesia, langit Kyoto cerah. Aku menoleh terakhir kali ke arah rumah kayu yang telah memberiku begitu banyak ketenangan. Aku mengepak koperku bukan dengan beban, tapi dengan semangat. Karena kini, aku bukan hanya seorang wanita yang pernah dikhianati. Aku adalah perempuan yang bangkit. Yang tahu siapa dirinya. Yang belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Dan yang paling penting,
Aku pulang bukan untuk membalas siapa-siapa. Aku pulang untuk menjemput masa depan baruku. Dengan senyuman. Bukan lagi senyuman menyimpan luka, tapi senyuman yang membawa cahaya.